Shang-Chi and the Legend of the Ten Ring merupakan film layar lebar kedua yang dirilis oleh Marvel pada tahun 2021. Film yang disutradarai oleh Destin Daniel Cretton ini akan menjadi film Marvel pertama yang menampilkan aktor Asia sebagai tokoh utamanya. Film ini menceritakan tentang kisah Shang-Chi yang ditarik ke jaringan misterius organisasi yang disebut dengan The Ten Ring. Film yang dibintangi oleh Simu Liu sebagai Shang-Chi, Tony Leung sebagai Wenwu, dan Michelle Yeoh sebagai Yang Nan ini diceritakan dengan visual yang sangat indah dan pertunjukan aksi bela diri yang menakjubkan. Shang-Chi sendiri merupakan putra sulung dari Wenwu, seorang kepala organisasi kejahatan The Ten Ring yang mempunyai kekuatan besar. Sejak kecil Wenwu menggembleng keras Shang-Chi dengan ilmu bela diri agar kelak dia bisa jadi petarung yang hebat dan nantinya akan menjadi penerusnya. Namun di sisi lain, sang ayah ternyata juga berharap anaknya bisa tumbuh menjadi sosok yang jahat. Akhirnya, Shang-Chi memberontak dan berbalik menentang keinginan sang ayah. Bagaimana dengan nasib Shang-Chi yang ditarik ke dunia Ten Ring? Apakah Shang-Chi mampu menghadapi masa lalunya guna menemukan takdir hidup dirinya yang sebenarnya? Tanpa menunggu lama lagi, mari kita simak ringkasan alur filmnya. Film diawali dengan diperlihatkannya seorang jenderal perang yang bernama Wenwu sedang menghadapi sebuah peperangan. Sejak ribuan tahun yang lalu, Wenwu mempunyai senjata sakti yang berupa 10 cincin. Senjata tersebut dia dapatkan dari dalam kawah, namun ada juga yang mengatakan dia mendapatkan dari sebuah makam kuno. Dengan kekuatan cincin tersebut Wenwu mampu mengalahkan ratusan pasukan musuh hanya dengan seorang diri. Dengan memiliki 10 cincin tersebut, Wenwu memiliki kekuatan yang luar biasa, bahkan bisa hidup abadi. Wenwu kemudian membentuk sebuah organisasi yang bernama The Ten Ring. Selama berabad-abad pasukan Wenwu menyebar hingga ke penjuru dunia. Dengan segala pencapaian yang sudah dimiliki, Wenwu pun belum merasa puas, hingga pada tahun 1996, Wenwu mencari sebuah desa misterius yang bernama Desa Talo. Konon di desa tersebut menyimpan berbagai mitos dan juga sihir kuno. Karena belum puas dengan kekuatan yang dimilikinya, Wenwu kemudian mencari desa tersebut dengan tujuan ingin menambah kekuatannya. Dengan berbekal sebuah peta kuno, Wenwu dan pasukannya akhirnya berangkat menuju desa Talo. Untuk sampai pada desa tersebut mereka harus melewati sebuah hutan bambu yang bisa bergerak sendiri. Kemudian Wenwu melanjutkan perjalanannya seorang diri. Di dalam hutan, Wenwu bertemu dengan seorang gadis penjaga desa Talo yang bernama Yang Li. Wenwu kemudian menanyakan pintu gerbang menuju desa Talo. Namun Yang Li menolak memberitahu dan menyuruh Wenwu untuk pulang. Wenwu yang keras kepala dengan cincin yang dia miliki mencoba mengalahkan Yang Li, dan akhirnya terjadilah pertarungan di antara mereka. Tak disangka, dengan mudahnya semua serangan Wenwu berhasil ditangkis oleh Yang Li dengan jurus yang sangat menawan. Dengan kemampuan dan kecantikan yang dimilikinya, Wenwu yang selama ini keras kepala akhirnya terpikat pada Yang Li. Wenwu juga tak menyangka, Yang Li dengan mudahnya mampu mengendalikan cincin miliknya, dan akhirnya pertarungan pun dimenangkan oleh Yang Li.
Wenwu dan Yang Li akhirnya saling jatuh cinta dan membangun rumah tangga. Dan sejak itulah Wenwu melepas 10 cincinnya dan menjalani kehidupan normal seperti orang biasa pada umumnya. Begitu juga dengan Yang Li, dia meninggalkan desa Talo dan melepas semua kemampuan yang dia miliki. Dari pernikahannya mereka dikaruniai 2 orang anak yang diberi nama Sangci dan Xialing. Suatu ketika Sangci diberi kalung liontin oleh Yang Li. Dia mengatakan pada Sangci kalau suatu saat liontin tersebut akan menuntunnya jika Sangci tersesat. Setelah dewasa, Sangci tinggal di California dan mengganti namanya menjadi Soun. Saat itu Soun menerima sebuah surat bergambar naga dan berisi alamat dari seseorang. Kemudian Soun menjalani kehidupannya dengan menjadi penjaga parkir di suatu hotel. Dia ditemani oleh sahabatnya yang bernama Katie. Mereka sangat akrab dan sering menghabiskan waktu bersama. Keesokan harinya, Soun mengunjungi rumah Katie. Di sana Soun dan keluarga Katie sarapan bersama. Setelah selesai sarapan, Soun dan Katie pergi untuk bekerja dengan menggunakan bis umum. Kemudian Sangci dihampiri beberapa preman yang meminta kalung liontinnya, namun dia menolaknya. Preman tersebut lalu memaksa dan memukul Katie. Melihat hal itu Sangci lalu menghajar para preman tersebut. Setelah pertarungan yang cukup sengit, Sangci akhirnya berhasil mengalahkan preman tersebut. Begitu juga dengan Katie, dia juga berhasil menghentikan bis yang dikendalikannya. Namun sayangnya kalung liontin milik Sangci berhasil direbut oleh preman bertangan buntung tersebut. Sangci kemudian bergegas pergi ke Makau untuk menemui adiknya yang mengirim alamatnya lewat surat beberapa waktu lalu. Mendengar Sangci akan pergi ke Makau, Katie bersikeras untuk ikut dengannya. Saat di dalam pesawat, Sangci menceritakan masa lalunya pada Katie. Saat usianya 7 tahun, dia sudah ditinggal mati ibunya. Sementara ayahnya Wenwu kembali memimpin organisasinya yaitu 10 cincin. Sejak saat itulah kehidupan Sangci berubah drastis. Dia dilatih menjadi petarung dan pembunuh yang handal oleh salah satu anggota organisasi 10 cincin. Hingga pada usia 14 tahun, dia diberi tugas untuk membunuh seseorang oleh ayahnya sendiri. Sesampainya di Makau, mereka langsung menuju alamat yang tertera di surat yang ternyata adalah sebuah klub pertarungan ilegal. Karena video perkelahian Sangci yang sudah viral, dia pun terkenal di klub itu. Setelah salah satu arena pertarungan selesai, Sangci kemudian dipaksa untuk ikut dalam pertarungan di klub tersebut. Dan ternyata yang menjadi musuh Sangci tak lain adalah adiknya sendiri yaitu Xialing. Karena melawan adiknya sendiri, tentu saja Sangci tak ingin melukai adiknya meski ada kesempatan. Berbeda dengan Xialing yang justru menghajar Sangci hingga jatuh dan memenangkan pertarungan. Kemudian Sangci memperlihatkan surat yang diterimanya. Namun Xialing mengatakan tidak pernah mengirim surat tersebut. Tak lama kemudian pasukan 10 cincin tiba-tiba datang mengepung klub tersebut. Sontak semua orang langsung pergi menyelamatkan diri termasuk Xialing yang juga meninggalkan Sangci dan Katie. Sangci dan Katie pun berusaha melarikan diri namun para pasukan 10 cincin terus mengejar mereka. Hingga akhirnya Katie terjebak di tiang bambu dan hampir jatuh. Beruntung Xialing datang membantunya. Pertarungan sengit pun tak terelakkan, hingga salah satu dari pasukan cincin berhasil merebut kalung liontin milik Xialing. Sangci yang mengetahui hal itu langsung mengejar orang tersebut.
Shang-Chi berusaha merebut kembali Liontin milik Xiang Li. Saat Shang-Chi akan mengalahkannya, tiba-tiba Wenwu datang dan menghentikan pertarungan mereka. Dan ternyata Xia Ling dan Katie juga berhasil tertangkap. Kemudian mereka dibawa ke markas 10 cincin. Sesampainya di sana, Xia Ling menceritakan kehidupannya pada Katie, yang mana semenjak ditinggal oleh ibunya, kehidupan Xia Ling berubah drastis. Kemudian Wenwu menceritakan pada mereka bahwa sebenarnya ibu mereka masih hidup dan terperangkap di sebuah gunung di desa Talo. Wenwu mengetahui hal tersebut setelah mendengar suara-suara yang misterius. Namun Shang-Chi tak mempercayainya. Wenwu kemudian memasangkan liontin mereka pada sebuah patung naga. Seketika muncul sumber air yang membentuk sebuah peta yang memberi petunjuk jalan menuju desa Talo. Yang mana jalan tersebut akan terbuka setahun sekali dan 3 hari ke depan adalah hari di mana jalan tersebut terbuka. Dan inilah alasan Wenwu mengumpulkan mereka untuk membantunya menyelamatkan istrinya. Karena rencananya ditolak oleh Shang-Chi, Wenwu pun marah dan akhirnya menjebloskan mereka bertiga ke penjara bawah tanah. Di dalam penjara mereka bertemu dengan seseorang dan seekor binatang aneh yang berasal dari desa Talo. Binatang tersebut bernama Morris. Kemudian Morris meminta pada Shang-Chi untuk mengantarnya pulang ke desa Talo. Morris juga mengatakan kalau dia bisa menuntun mereka menuju desa Talo. Tanpa pikir panjang lagi mereka bertiga pun menyetujuinya. Dengan mengendarai sebuah mobil curian, mereka bertiga langsung bergegas menuju desa Talo dan berhasil lolos dari kejaran anak buah Wenwu. Sesampainya di hutan bambu, Morris kemudian menuntun mereka untuk masuk ke desa Talo. Namun tiba-tiba semua pohon bambu bergerak. Katie pun berusaha mempertahankan kecepatan mobil yang mereka tumpanginya. Berkat arahan dari Morris, akhirnya mereka berhasil lolos dari cengkraman hutan bambu dan sampai di desa Talo dengan selamat. Ketika mereka sampai pada pintu gerbang, mereka tidak disambut baik oleh penduduk desa Talo. Namun salah satu seseorang menyambut mereka dengan hangat. Dia adalah Bibi Nan, saudara kandung ibunya Shang-Chi. Kemudian Bibi Nan mengajak mereka ke tepi danau. Di sana dia menunjukkan sebuah pintu gerbang yang tersegel. Menurut legenda dulu ada makhluk kegelapan yang menyerang beberapa desa termasuk desa Talo. Makhluk tersebut menyerang dan memangsa setiap jiwa yang membuatnya semakin kuat. Beruntung penduduk desa mendapat bantuan dari seekor naga yang berhasil mengalahkan dan mengurung makhluk tersebut. Kemudian Shang-Chi memberitahu Bibi Nan bahwa ayahnya yaitu Wenwu akan membuka pintu gerbang tersebut, karena dia berpikir istrinya terperangkap di sana. Shang-Chi dan Xia Ling kemudian diberi baju perang yang terbuat dari sisik naga. Baju tersebut diberikan oleh Bibi Nan yang katanya sudah disiapkan oleh ibu mereka jauh sebelum mereka dewasa. Mengingat Wenwu yang sebentar lagi akan datang, Bibi Nan kemudian melatih Shang-Chi dengan jurus yang dimiliki oleh ibunya. Begitu juga dengan Xia Ling yang berlatih dengan senjata andalannya. Keesokan harinya Wenwu dan pasukannya tiba di desa Talo. Bibi Nan sempat mengingatkan bahwa istrinya tidak berada dalam gerbang tersebut, namun Wenwu malah memerintah pasukannya untuk menyerang desa Talo. Di tengah pertempuran, Shang-Chi mengejar ayahnya yang masuk ke ruang abu jasad ibunya. Mereka pun bertarung di sana. Namun kemampuan Shang-Chi tak sebanding karena ayahnya memiliki kekuatan 10 cincin.
Wenwu akhirnya menghajar Shang-Chi dengan kekuatan penuh hingga Shang-Chi terlempar ke danau. Karena tidak ada tanda kehidupan dari Shang-Chi, Wenwu pun menyesalinya. Namun suara dari gerbang kembali menghasut Wenwu. Dia pun langsung terbang menuju pintu gerbang dan mulai berusaha membukanya. Saat segel mulai rusak, terlihat beberapa makhluk kegelapan mulai keluar. Makhluk-makhluk itu menyerang penduduk desa Talo dan mulai mengambil jiwa mereka untuk menambah kekuatan. Karena merasa terancam, akhirnya pasukan 10 cincin dan penduduk Talo bekerja sama melawan makhluk-makhluk tersebut. Mereka pun dibekali senjata yang terbuat dari sisik naga untuk membunuh makhluk itu. Sementara itu, di dasar danau sang pelindung agung berbentuk naga ternyata benar adanya. Naga tersebut menolong Shang-Chi lalu membawanya ke permukaan. Kemudian Shang-Chi menghadang ayahnya yang masih berusaha membuka segel pintu gerbang tempat makhluk tersebut terkurung, dan pertarungan sengit pun kembali terjadi di antara mereka. Dalam pertarungan kali ini Shang-Chi mengeluarkan jurus yang sama dengan jurus ibunya. Dengan jurus itu Shang-Chi mampu mengendalikan separuh cincin milik ayahnya. Mereka pun bertarung dengan menggunakan 5 cincin masing-masing. Wenwu yang kesal kemudian menyerang Shang-Chi dengan 5 cincinnya. Namun Shang-Chi malah bisa mengendalikan ke-10 cincin tersebut dengan mudahnya. Shang-Chi kemudian menggunakan kekuatan 10 cincin tersebut untuk menyerang Wenwu. Namun Shang-Chi batal melakukannya karena bagaimanapun juga Wenwu tetap ayahnya sendiri. Namun tiba-tiba saja pintu gerbang hancur dan sang monster kegelapan akhirnya bebas. Semua orang panik dan ketakutan. Wenwu kemudian mengorbankan dirinya demi menyelamatkan Shang-Chi. Sebelum meninggal Wenwu menyerahkan 10 cincinnya kepada Shang-Chi. Kini pertarungan final pun dimulai. Sang naga agung datang bersama Xialing. Shang-Chi pun ikut dalam pertarungan mereka. Namun sang monster tampaknya takut melawan sang naga pelindung agung. Sang monster lebih memilih menyerang para penduduk desa. Namun sang naga menghentikannya dengan membentuk pusaran air. Para makhluk yang lain pun tak tinggal diam. Mereka membantu sang monster dengan cara membawa jiwa yang sudah mereka buru untuk diberikan pada sang monster agar kekuatannya semakin bertambah besar. Karena kekuatannya semakin besar, sang monster pun mampu menyedot jiwa sang naga agung, dan jika berhasil akan membuatnya tak terkalahkan. Beruntung Katie menghentikannya dengan memanah tepat di lehernya. Kemudian mereka bertiga bekerja sama melancarkan berbagai serangan pada monster kegelapan. Shang-Chi berhasil memasukkan 10 cincinnya ke dalam perut monster tersebut. Kemudian Shang-Chi mengeluarkan jurus andalannya hingga mengakibatkan monster tersebut hancur lebur. Dan akhirnya mereka pun memenangkan pertarungan melawan monster kegelapan. Untuk mengenang para pejuang yang gugur dalam pertempuran, Shang-Chi dan penduduk desa Talo lainnya melakukan upacara penghormatan di tepi danau untuk mengenang jasa-jasanya. Shang-Chi dan Katie kemudian kembali ke Amerika dan menjalani kehidupan seperti biasanya. Di akhir film terlihat organisasi 10 cincin kembali aktif dan yang memimpin adalah adik kandung Shang-Chi yaitu Xialing. Itulah sekilas ringkasan alur film Shang-Chi and the Legend of the Ten Ring yang rilis pada tahun 2021. Semoga terhibur.